Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita lanjut belajar kita bersama tentang pembelajaran akidah akhlak. Pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas insya Allah tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Baik, kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, setelah kemarin kita belajar Setelah kemarin kita belajar tentang apa itu yang disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu dari kata khuluk. Khuluk itu artinya perangai dan ya perangai. Tabiat itu. Nah, kemudian ada istilah akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah? Nah, kita akan jawab setelah penjelasan berikut ini. Teman-teman semua, kita tahu bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan ke bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak akhlak baik. Nah, seperti dalam hadis disebutkan, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Atau dalam hadis lain, ya inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, Rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa untuk menyempurnakan akhlak? Karena akhlak ini ya menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kemudian juga menentukan seseorang itu kemudian bisa tergolong ahli surga atau ahli neraka. Nah, dengan kita tahu bahwa Rasul ini diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak, maka kita semua di dalam diri kita, mari kita apa namanya, kita tanamkan di dalam diri kita niatkan di dalam diri kita bahwa kita semua harus berusaha memiliki akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, itu teman-teman semua. Nah, kita sudah tahu eh, kata akhlak ini berasal dari kata khuluk tadi, tingkah laku, perangai atau tabiat. Maka bagaimana akhlak yang baik tadi bisa menjadi perangai atau tabiat kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak ini terbagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini adalah diambil dari bahasa Arab hamidah, yang artinya terpuji. Akhlak yang senantiasa berada di dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Ini menurut Zulkarnain dalam transformasi nilai-nilai pendidikan Islam. Maka akhlak mahmudah ini, akhlak yang terpuji, ini akhlak yang semestinya harus kita miliki. Dan jika kita belum memilikinya, maka mari kita berusaha untuk memiliki akhlak ini, akhlak mahmudah ini, akhlak yang terpuji. Yang kedua, ada akhlak mazmumah. Mazmumah ini artinya akhlak yang tercela. Itu bisa kita artikan sebagai segala bentuk dari perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemadorotan bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta bisa membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Ini akhlak mazmumah. Dari akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah ini maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaan apa yang akan timbul? Pertama dari akhlak mahmudah. Apa sih keutamaannya dari akhlak mahmudah ini? Nah, kemudian kepada siapa kita harus berakhlak mahmudah? Nah, yang kedua tentang akhlak mazmumah. Apa dampak buruk dari akhlak mazmumah ini? Nah, dampak buruknya apa? Akhlak yang tercela, ya. Akhlak yang terpuji kan banyak. Contohnya akhlak yang terpuji ya berkata jujur, kemudian ya sopan, sopan, santun, gitu ya, adil, apalagi qanaah dan lain-lain. Akhlak tercela banyak. Sombong, terus apalagi kikir, apalagi banyak sekali. Nah, ini akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak tercela. Ada keutamaannya. Hmm. Keutamaan kita menjawab pertanyaan pertama, apa keutamaan dari akhlak mahmudah ini? Nah, dalam hadis disebutkan masyai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahish al-badi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa eh, yang berat timbangannya, lebih berat dalam timbangan seorang mukmin itu akhlak yang baik. Nah, akhlak ini tidak kalah penting dengan ibadah-ibadah yang mahdoh yang kita lakukan seperti sholat dan lainnya. Karena sebetulnya sholat itu ketika dilakukan dengan baik, maka itu akan menimbulkan, akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari situ kita bisa tahu bahwa ketika ibadah kita benar dengan dilakukan dengan benar, maka akan dapat melahirkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini timbangannya di hari kiamat nanti lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat. Dan Allah juga membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Nah, ini apa keutamaan akhlak mahmudah yang pertama. Keutamaan yang kedua dalam hadis disebutkan akmalul mukmin imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini bagi orang yang sudah menikah. Jadi eh, kategori mukmin yang paling sempurna di dalam yang paling sempurna imannya di dalam hadis itu disebutkan dialah yang punya akhlak yang paling baik. Nah, maka bagaimana akhlak ini mengantarkan seseorang memiliki predikat mukmin yang sempurna. Iman, ya. Mukmin itu orang yang memiliki iman dan sempurna. Nah, ini dengan akhlak yang baik tentunya. Kemudian keutamaannya dari akhlak mahmudah ini adalah Nabi SAW ketika itu ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Wa qala al-famu wal farj. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ya, itu adalah yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam surga. Nah, dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, Rasul menjawab, al-famu wal farju. Nah, lidah dan kemaluan. Nah, ini yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka. Tidak bisa menjaga lidahnya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Kemudian selanjutnya di dalam hadis yang lain dikatakan keutamaan dari akhlak mahmudah ini adalah inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah uh, hasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai ini
Rasul yang berkata ya, yang paling aku cintai kata Rasul di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ah, ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi apa manusia umat Rasul, umat Nabi yang dicintai oleh Rasul dan paling dekat majlisnya dengan Rasul nanti di hari kiamat, maka mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita dengan baik untuk mendapatkan predikat atau memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Sehingga nanti kita bisa dicintai dan dekat majelisnya dengan Rasul pada hari kiamat. Ini keutamaan selanjutnya. Nah, ada keutamaan lain dari akhlak mahmudah ini. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, innal mu'min la yudriku bi husni khulqihi darajat as-shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik itu dia akan bisa mencapai derajat orang yang bersaum di siang hari dan sholat di tengah malam. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa orang yang berakhlak baik itu bisa derajatnya sama dengan orang yang mendapatkan derajat yang sama dengan orang yang berpuasa, siangnya puasa, malamnya sholat eh, tahajud gitu ya, atau sholat malam yang lainnya. Nah ini luar biasa bagaimana Rasulullah memperhatikan akhlak ini, akhlak terpuji ini, eh, apa namanya, memiliki predikat yang luar biasa sehingga pahalanya pun hampir sama dengan orang yang mengerjakan puasa di siang harinya puasa, malam harinya dia sholat malam itu. Ini keutamaan yang luar biasa dari akhlak mahmudah ini. Nah, selanjutnya ada keutamaan lain juga dari akhlak mahmudah. Innallaha karim yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlak wa yub wa yubghidu sifsaha. Sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Allah menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Ini dalam hadis Bukhari. Jadi Allah itu ya Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya kepada siapa kita harus berakhlak mahmudah, berakhlak yang baik. Nah, tentu pertama kepada Allah, Sang Pencipta kita. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah? Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, kepada manusia tentunya. Bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, dan bagaimana kita berakhlak kepada orang lain, bagaimana gitu ya. Nah, yang ketiga kepada alam. Bagaimana kita berakhlak dengan baik kepada alam, tidak hanya kepada manusia, juga kepada alam, kepada tumbuhan dan hewan. Bagaimana kita berakhlak yang baik. Nah, ini akhlak-akhlak mahmudah. Insya Allah dia akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana cara kita berakhlak yang baik, yang mahmudah kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada alam, kepada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada dampak buruk dari akhlak mazmumah. Tadi pertanyaannya, apa dampak buruk dari akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Ya, akhlak yang tercela ini banyak. Contohnya seperti apa ya? Menggunjing, kemudian apa lagi? Berbohong, kemudian apalagi sombong, kikir, dan lain-lain banyak. Di dalam hadis disebutkan inna abu ghadub ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiqun. Sesungguhnya kata Nabi orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang banyak bicara, banyak berkata-kata yang tidak bermanfaat dan memperolok manusia itu menggunjing dan lain-lain. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling banyak bicara itu? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang sombong.
itu banyak bicara. Dia punya akhlak yang tercela, itu kata Rasul. Maka orang yang punya hak tercela ini, yang banyak bicara artinya banyak bicara yang tidak bermanfaat, gitu ya. Nah, orang yang di sini dijelaskan, orang yang sombong, sombong itu ya nanti akan paling Nabi benci dan tempat duduknya pada hari kiamat itu paling jauh dari Nabi, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Hurairah an Rasulullah SAW qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini merupakan hadis yang luar biasa. Artinya, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa dengan tetangga maka kita harus menjaga hubungan dengan baik, berakhlak yang baik. Jangan sampai tetangga kita merasa tidak aman dengan keberadaan kita. Misalkan malam-malam hari kita menyetel apa ya membuat kegaduhan dan lain membuat membuat berisik dan lain-lain waktunya tidur. Nah, itu misalkan seperti itu. Nah, itu dalam hadis disebutkan maka tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Wah, ini dari sini kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa bagaimana Rasul pemerintah menuntun kita untuk berbuat baik kepada tetangga, gitu ya. Nah, selanjutnya dampak buruk dari akhlak mahmudah ini ada juga dalam hadis disebutkan man akhfara musliman fa'alaihi la'natullah wal malaika. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Wah, ini bahkan tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Maka eh, ketika kita berjanji itu ya harus bisa kita tepati. Jika apa namanya ya, makanya tidak boleh kita mudah mengumbar janji, gitu ya. Karena eh, konsekuensinya luar biasa. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang yang tidak menepati janji itu maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Bahkan tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin jika kita berjanji maka harus kita tepati, ya. Maka sebelum berjanji itu kita ucapkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu pas hari kita berjanji itu bisa jadi ketika tiba hari haknya janji kita, kita misalkan sakit ataupun ada halangan lain yang tidak bisa memungkinkan kita untuk datang menepati janji. Ini dampak buruk dari akhlak madmumah. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah ini. Bagaimana keutamaan-keutamaannya dan yang terpenting tadi bahwa Rasul diutus ke bumi ini nama bu'istu liutammima makarimal akhlak kata Rasul. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka tujuan utama kita adalah sebagai apa namanya sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita harus perbaiki akhlak-akhlak kita sehingga kita memiliki akhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah bisa memiliki akhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah bisa meringankan bagaimana tugas Rasul diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita perbaiki diri kita bersama. Semoga kita bisa memiliki akhlak-akhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita nanti
Seperti dalam hadis tadi disebutkan, bisa tempat duduknya dekat dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat duduknya dekat dengan Rasul dan kita paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya untuk bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surga tertinggi, surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahi Rabbil Alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.